icon. Siapa Mas Gilang? Yang belum siapa aja? Sama Desi. Desi sama? Wahyu. Wahyu, oke. Merlin sama April. Oh ya. Ya udah yang anak yang belum masuk untuk menyusul saja. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketuanya masih Mbak Astrid? Oke, masih. Silahkan untuk pimpin doa Mbak Astrid. Masa pandemi seperti ini ya, kalian tetap harus jaga kesehatan. Jangan lupa 5M-nya. Ada yang tahu nggak 5M-nya apa aja? M yang pertama. M yang pertama apa? Menjaga cara memakai masker. Oke, seperti ini pembelajaran juga masih daring. Semangat ya. Oke. Kalau sudah, saya akan menampilkan presentasi PowerPoint-nya. Sudah belum? Sudah kelihatan belum? Sudah. Apa tulisannya di situ? Matrix. Matrix. Oke, matrix. Jadi, pembelajaran kita kali ini di awal semester kelas 11, kalian akan mempelajari bentuk matriks. Untuk matriks sendiri itu mempunyai manfaat atau kegunaan untuk kehidupan sehari-hari. Kegunaannya itu apa? Gitu. Jadi matriks itu nanti biasanya berhubungan dengan data, dengan angka. Dan saya harapkan untuk pembelajaran kali ini kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa menyelesaikan segala permasalahan tentang matriks. Begitu ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Itu ada dua. Yang pertama itu kompetensi dasar pengetahuan, dan yang kedua itu kompetensi dasar keterampilan. Karena kalian di kurikulum 2013. Nah, untuk KD yang pengetahuan, yang pertama menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Lalu yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Nah, yang kedua ini KD keterampilan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, nah, di sini saya pembelajaran menggunakan mode pembelajaran ya. Mode pembelajaran di situ PBL. PBL itu problem based learning gitu. Untuk tujuan yang pertama, mengidentifikasi baris dan kolom matriks pada masalah kontekstual sehari-hari yang ditayangkan pada PowerPoint. Lalu yang kedua, mengidentifikasi ordo matriks pada permasalahan kontekstual dengan metode tanya jawab. Lalu yang ketiga, mengkarakteristikkan jenis-jenis matriks dan membuat contoh dari masing-masing jenis tersebut. Lalu yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep matriks dan jenis-jenis dalam kehidupan sehari-hari dengan metode diskusi. Kayak gitu. Sudah paham ya sampai sini ya? Udah ada gambaran untuk pembelajaran kali ini. Oke, kita lanjut. Nah, tahapan pembelajarannya di sini saya simpulkan menjadi 4. Yang pertama, mengamati permasalahan. Nah, untuk mengamati permasalahan di sini, saya tuangkan di PowerPoint dan yang satunya lagi di LKPD. LKPD itu apa sih? Kayak gitu. Mungkin ini hal baru ya, istilah LKPD itu lembar kerja peserta didik. Lalu tahap yang berikutnya berdiskusi. Nah, nanti kan saya tuangkan LKPD. Saya share nanti. Nah, setelah itu LKPD-nya silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Lalu berikutnya presentasi. Nah, presentasi sendiri nanti cukup perwakilan saja, kayak gitu. Dan yang terakhir itu refleksi, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar di samping.
Ini Bu Teja akan menyajikan sebuah gambar ya. Nah, ada gambar seperti ini, ada 3 gambar. Kelihatan ya? Kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan. Oke, saya coba nanya ke siapa ya? Yang gambar yang nomor 1. Ada yang mau jawab? Itu siswa, Mbak. Iya, siswa. Siswanya lagi ngapain? Baris. Baris. Terus? Baris di mana? Upacara. Upacara, ya. Lalu yang kedua, ini ada motor banyak banget nih. Parkir. Parkiran, oke. Lalu yang ini, lagi di mana? Kelas. Kelas, gitu. Nah, dari ketiga gambar ini, apa saja yang kalian temukan pada gambar di samping? Gitu. Terus, kira-kira ada keterkaitan nggak dari ketiga gambar yang disajikan di PowerPoint ini? Ada nggak? Di gambar 1, 2, 3. Ada nggak? Ada, Bu. Ada apa? Coba Mas Gilang apa? Salah nggak apa-apa. Ada kolom. Jadi keterkaitan dari 3 gambar ini yang berhubungan dengan matriks itu ada baris dan kolomnya. Nah, kalian kan sudah dapat bahan ajarnya ya. Nah, matriks itu sendiri apa ya? Gitu. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Matriks itu apa? Nah, sekarang waktunya LKPD, lembar kerja peserta didik. Gitu. Nanti saya akan sharekan lembar kerja peserta didiknya. Nah, untuk teknisnya, karena di sini kan sudah ada 5 anak, jadi saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi yang satu kelompok itu nanti ada yang 3 anak. Berarti yang satunya lagi yang kelompok 2 anak, begitu ya, tidak apa-apa, karena kan belum hadir semua, begitu. Nah terus, habis itu untuk diskusinya, pertama, kalian silahkan buat WA group, di mana kelompoknya itu di WA group itu terdiri dari kelompoknya masing-masing kayak gitu. Lalu saya dimasukkan juga di grup tersebut. Nah, untuk grup yang pertama itu ada Mbak Astrid ya, terus Mbak siapa? Satunya Wisna. Terus habis itu Mas Gilang. Ya. Lalu yang berikutnya Mbak Devita sama satunya lagi siapa tadi? Vika, Bu. Vika. Oke. Begitu ya, jelas ya. Nah, untuk diskusinya ingat ya, 30 menit saja. Belum sudah selesai, kita masuk lagi ke Google Meet ya. Nah, terus habis itu nanti saya akan pantau di grup siapa yang aktif, siapa yang tidak, kayak gitu. Nanti karena untuk saya masukkan ke dalam nilai, begitu ya, jelas ya. Oke, silahkan dibikin untuk grupnya.
silakan. Mbak Risna presentasikan. Nama anggota 1. Astrid Dwi Murniawan, 2. Risna Saptiani, 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. 2. Nama anggota Devita Permatasari. Tangan buat kalian yang sudah presentasi. Oke, saya menanggapi ya yang pertama. Bagaimana pembelajaran pertemuan kali ini? Apakah menyenangkan, apakah ngantuki, atau gimana? Menyenangkan, Bu. Nah, kita berada di penghujung pembelajaran. Pertemuan selanjutnya masih dalam materi matriks, cuma untuk pokok materinya itu ada kesamaan dua matriks sama transus matriks. Jadi Bu Teja harapkan kalian sudah belajar dulu ya. Yaudah, saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan bisa meninggalkan Google Meet-nya.